Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah kita bertemu lagi setelah sekian lama kita tidak bertemu lagi ya. Dengan saya, dengan Kak Sam tentunya. Hari ini saya tidak sendirian, tapi saya ditemani dengan sahabat lama saya. Ya, terakhir bertemu adalah tahun kemarin kalau nggak salah, yaitu dengan Kang Andi. Assalamualaikum. Saya Kang Andi. Apa kabar? Masya Allah. Kalau dulu kita segini ya salaman ya. Betul. Gini ya. Kita begini. Sekarang kita sudah sentuhan ya. Udah diperbolehkan. Oke, apa kabar Kang Andi, sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Tadi di rumah ke sini lancar perjalanan? Lancar, walaupun sedikit gerimis ya. Gerimis mengundang ya kan. Ya, alhamdulillah. Kang Andi, mungkin langsung saja ya. Ya, silakan. Alhamdulillah, ini mungkin tahun pertama ya setelah tahun sebelumnya. Ada rasa yang berbeda ya. Betul. Tahun sekarang untuk menghadapi Idul Fitri ya, atau Lebaran Idul Fitri. Menurut Kang Andi, ini kira-kira yang berbedanya apa nih Kang Andi? Yang berbeda pertama suasana batin ya. Dulu kayaknya bagaimana gitu masa pandemi gitu, orang khawatir, horor, menakutkan, menyeramkan, mencekam gitu ya. Mencekam, tidak bisa bebas gitu, tidak bisa mengekspresikan gitu kesenangannya, kebahagiaannya. Tapi tahun ini rasanya semua kelihatannya merdeka. Ini kelihatan dari Kang Andi ya, senyumnya sumringah ya. Sumringah. Ya apalagi atau apa sumringah karena untuk menyambut THR turun ya. Iya. Nunggu hilal THR turun. Tapi yang jelas kita Masya Allah ya, dengan suasana sekarang ini pemerintah kita sudah bisa membebaskan ya, agak direnggangkan aturannya gitu kan. Dan kelihatan udah mulai ini macet di mana-mana. Penyakitnya menjelang Lebaran begitu. Macet ya. Tapi kalau sekarang macetnya berbeda ya. Macetnya Alhamdulillah sudah bisa lebih tenang. Bisa silaturahim kan ke sanak saudara di kampung. Gitu. Oh ya, Kang Andi, ini untuk menghadapi Lebaran kan kita ada satu poin itu namanya sholat Idul Fitri ya. Betul. Nah, mungkin ada beberapa adab-adab yang harus kita siapkan dan kita laksanakan ya untuk masalah adab sholat Idul Fitri. Yang saya pernah baca ya, mungkin siapa tahu nanti mungkin bisa dikoreksi ya kalau saya salah. Pertama adalah kita harus disunahkan mandi dulu ya. Mandi terus kemudian memakai pakaian yang bagus, bukan berarti baru ya. Dan juga ada disunahkan untuk sarapan terlebih dahulu. Nah, mungkin dari 3 dasar ini menurut Kang Andi gimana nih? Ya, memang pandangan Kang Andi. Benar ya. Tapi yang jelas menghadapi Idul Fitri ini yang membedakan adalah kita di niatnya ya. Kalau untuk mandi ya. Kalau setiap mandi ada jenisnya ya, ada mandi besar ya kan, mandi hadas ya kan. Nah ini ada mandi Jumat, ini mandi Idul Fitri. Kita niatkan mandi Idul Fitri dari dalam hati ya tentunya ya, agar kita mendapatkan pahala sunnah daripada Idul Fitri itu sendiri. Kemudian berpakaian yang terbaik untuk kita ya kan, nggak harus baru, tapi yang terbaik bagi kita, yang jelas menutup aurat yang kan, yang bersih, rapi, suci yang kan, kemudian memakai wangian ya kan, sebagai laki-laki ya. Betul yang kan, seperti itu. Yang kemudian juga kita mempersiapkan diri kita dan keluarga kita ya kan, untuk bisa menuju ke lapangan tentunya ya, ke tempat masjid atau lapangan atau masjid yang di situ tempatnya untuk penyelenggaraan sholat Idul Fitri. Dan tentunya sunnahnya juga ketika kita akan selesai itu semua, disunahkan juga perut jangan kosong, karena sebagai bentuk pembeda ya, karena Idul Fitri dengan yang lainnya Idul Adha, agar kita bisa membatalkan puasa kita. Ya kan? Karena kan kemarin puasa pembeda Ramadan kemarin ya kan. Nah ini bahwa kita sudah sarapan dihalalkan makanan di pagi hari ya kan? Dihalalkan dan dibolehkan untuk makan dan minum, makanya disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Pagi makannya pakai opor ayam ya, ketupat duluan. Ketupat, wah Masya Allah, udah kangen ya sama ketupat. Biasanya mah lontong sayur ya. Lontong sayur, mangiin. Gue sambil promo ya ini. Terus gini Kang Andi, kan selain kita sarapan juga
itu juga ketika kita untuk ke tempat ibadah, mungkin ke lapangan atau ke masjid, itu ketika berjalan ke arah sana dan pulangnya itu dengan jalur yang berbeda atau sama, Kang Andi? Jadi Rasulullah mencontohkan kita agar menuju ke tempat sholat id kita itu pertama memang tujuannya walitakabirullah, ya kan? Untuk umayyu'adzim sya'irallah fa innahu min taqwal qulub, ya kan? Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, sesungguhnya adalah nilai syiar, ya kan, takwa, kembali ke takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menuju jalan, menuju ke tempat kita untuk melaksanakan Idul Fitri, ya di tempat lapangan atau di masjid, menunjukkan kita mengundang-undangkan nafas takbir, tentunya memilih jalan yang berbeda, dan itu memang sunnahnya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, agar bumi yang kita pijak itu dengan jalan yang berbeda itu menjadi saksi bagi kita. Berarti itu salah satu hikmahnya ya, ketika kita berjalan pulang pergi dengan jalan yang berbeda, dan juga dengan diiringi takbir ya. Betul. Yang takbirnya seperti apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Seperti itu? Masya Allah, bergetar hati saya. Ini kenapa kita ketika berjalan mengumandangkan takbir itu diantaranya, ya kan, menunjukkan kebesaran ini loh Islam, ini loh umat Islam, inilah kebersamaan kita, tempat persatuannya Idul Fitri itu menunjukkan ukhuwah kita, kebersatuan umat Islam dengan wajah berseri-seri ya, dengan senang, ya kan, yang tidak ada rasanya beban, karena Idul Fitri sendiri adalah kembali kepada kesucian, kepada fitrah, ya kan, setelah sekian kita sebulan. Karena Lebaran ini bukan hanya milik keluarga tertentu ya, mau kaya mau miskin itu semuanya sama-sama berhari raya, merayakan. Dan Rasulullah, ya kan, ketika di kota Yasrib itu melihat para sahabat mengagungkan 2 hari raya, ya kan. Hari raya apa ini, kata Rasulullah SAW? Ini hari raya dahulu jahiliyah kami rayakan. Lah bukankah kalian sudah tergantikan dengan hari raya yang sudah Allah berikan, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi inilah sebagai ganti, ya kan, hari raya yang sebelumnya yang dilakukan oleh masa-masa jahiliyah, Idul Fitri dan Adha. Maka kata Nabi tidak ada hari raya kecuali kedua hari raya itu, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha yang bisa kita rayakan. Masya Allah. Wah, saya dapat ilmu lagi dari Kang Andi ini. Iya, tapi sudah lama ya kita nggak ada pertemuan seperti ini ya. Bincang-bincang tapi santai ya. Ilmu. Bisti ya namanya ya. Saya dari awalnya saya bingung, Bisti apaan sih? Kira namanya si Anu gitu yang berada di kolong jembatan. Katanya singkatan ya, maksudnya kreatif ya. Kreatif. Ya, ini tim kreatornya luar biasa. Bisti apaan sih? Tahu saya Bisti. Antum bisa aja kan. Ternyata beda ya. Masya Allah. Ini sebenarnya masih ada hal yang mau kita gaya lagi ya, tanya lagi, cuman karena berhubung waktunya nih Kang Andi ya. Betul. Tapi Masya Allah, hati ini sangat senang ketemu sama Kang Andi ya. Sudah lama bertemu, terakhir mungkin tahun kemarin ya. Terlalu rendah hati ini. Saya bukan apa-apa. Mungkin teman-teman ya, mohon maaf, sebenarnya masih ada hal-hal yang kita tanyakan ya sama Kang Andi. Masya Allah, ini sahabat lama saya. Betul, apalagi kalau ngobrolnya ada makanan lebaran. Karena Allah sedang berpuasa ini. Ini kan judulnya lebaran ya sebenarnya. Karena ngobrol sambil lebaran ya. Berhubung kita masih dalam suasana puasa, jadi hanya buku saja hidangannya ya. Minimal sama makanan di habis maghrib ya. Ya, teman-teman, dari pembicaraan kita di Bisti tadi ya dengan Kang Andi, Masya Allah, ada adab-adab yang perlu kita tahu dan kita lakukan ketika Idul Fitri, yaitu pertama kita mandi dulu, disunahkan mandi, kemudian memakai pakaian yang bagus, yang terbaik, bukan berarti baru ya. Kalau baru itu nilai plus, alhamdulillah. Kalau tidak masalah. Terus yang ketiga, untuk pembeda dengan puasa sebelumnya, kita disunahkan
adalah memakan atau sarapan ya. Sarapan Mungkin terlebih lebih mudahnya kurma paling ya. Iya, kurma. Terus ke tempat ibadah dengan diiringi dengan takbir, pergi dan pulang dengan jalur yang berbeda, karena jalan nanti akan menjadi saksi nanti di akhirat ya. Iya, Masya Allah, itu sedikit rangkuman nih ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tim Daryl News ya, diantaranya ada Pak Taryo, Bu Dewi dan juga teman-teman yang lainnya. Masya Allah, terima kasih teman-temanku semua, dan juga kepada seluruh sivitas akademi dari Yayasan Darul Iman Ihsan dan El Salam, dari SD, TK, SD, SMP, SMA. Semoga kegiatan ini tetap berlangsung dan menjadi hikmah untuk kita semuanya. Amin, 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 amin. Sekian dari saya, kami undur diri ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Andi. Masya Allah. Selamat sukses ya. Sukses selalu, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan akan segera berakhir, bukan berarti amalia kita terhenti. 10 terakhir dalam bulan Ramadan harus menjadi ajang semakin mendekatkan diri kepada Ilahi Robi. Mari kita tingkatkan ibadah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan memperbanyak sholat, bersedekah, tilawah Al-Quran, berzikir dan berdoa dengan membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Setelah 2 tahun berlalu, kita merayakan Hari Raya Idul Fitri tanpa bertemu sanak saudara non jauh di sana. Saat ini alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama keluarga di tanah kelahiran kita. Bagi yang berkesempatan mudik, semoga selamat dalam perjalanannya, tetap jaga prokes dan kembali juga dengan selamat. Amin. Saya Bapak Hari Setianto selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan SD Dar El Salam. Saya dengan Pak Samsul Riza, Wakasek Kurikulum kelas 1, 2, dan 3. Dan saya Ibu Eni Wuryaningsih, Wakasek Kurikulum kelas 4, 5, dan 6. Kami tim politik. Kami dari tim SHC. Kami keluarga besar SD Dar es Salam mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua.
لتركتني أمضيت دون خليلتان ما خفت يقتلها الفراق بعيدك ما أرجعتك بل وراي دموعها مثل الحمام ينوح بعد مضيك أوما رأيت القلب مني قد هفا ومضى وراءك حيث شابه ظلك قلبي ولكن بات عندي